Hello, good morning everyone. Okay, today we will continue again still about heat, yeah. We already learned about source of heat and also using heat from the suns. And now we continue in our textbook. You can see page 73. Yeah, we will learn about effects of too little heat or too much heat from the suns. Yeah, there are so many effect of heat if we have too little heat or we have too much heat, especially from sun. Okay, now we will learn first effects of too much and too little heat from the sun, especially first for people, ya. Nah, oke, kita akan belajar apa sih akibatnya apabila kita menerima cahaya matahari yang terlalu sedikit ataupun terlalu banyak. Ya, jadi itu efeknya ada banyak sekali, bisa kepada manusia, kepada hewan dan juga kepada tumbuh-tumbuhan. And now we will learn first effects of too little heat, ya. Kita akan pelajari yang pertama itu akibat dari terlalu sedikitnya cahaya matahari kepada manusia. Okay, if it's too little heat from the sun, we will feel cold and we may even shiver. Ya, jadi apabila kita menerima cahaya matahari yang terlalu sedikit, nah pasti kita akan merasa kedinginan, ya, bahkan sampai menggigil. Shiver itu artinya menggigil. Jadi kamu bisa lihat gambarnya, ini adalah contoh ketika manusia menerima matahari atau sinar matahari yang terlalu sedikit. Ya, akibatnya adalah dia akan merasa kedinginan dan bahkan juga bisa sampai menggigil. Okay? Next, how if we have too much heat from the sun? Okay, if we have too much heat from sun, we will lose a lot of water from our body. Ya, we will lose a lot of water. Jadi kita akan kehilangan banyak cairan dari dalam tubuh kita. Karena apa? Karena ketika kita menerima cahaya matahari yang terlalu banyak atau sinar terlalu panas seperti ini, otomatis kan akan berkeringat. Nah, keringat itu kan adalah cairan tubuh kita yang keluar. Ya, jadi kita akan kehilangan banyak cairan dari dalam tubuh. It can make us get muscle cramps, feel dizzy, or even faint. Jadi akibatnya apa? Karena kehilangan banyak air tadi, tubuh kita itu bisa kram otot, muscle cramps, feel dizzy, merasa pusing ya, or even faint, atau bahkan bisa sampai pingsan. Ya, jadi itu yang terjadi ketika kita mendapat cahaya matahari yang terlalu banyak atau terlalu panas. Okay, that is for people. Now, how to avoid getting hurt from too much heat? Tadi kita pelajari kalau ketika matahari itu, sinar matahari itu terlalu banyak kita terima, pasti ada akibatnya. Nah, bagaimana supaya akibatnya itu tidak atau berkurang dalam tubuh kita? Yang pertama, do not stay in the hot sun for too long. Ya, jangan terlalu lama berada di bawah panas matahari. And then the second, drinks plenty of water to replace the water that our body lose. Ya, jadi minum banyak air untuk menggantikan cairan, ya, di dalam tubuh kita yang hilang. Ya, untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang itu kita harus minum banyak air, dan juga yang pertama, jangan terlalu lama berada di bawah sinar matahari. Next, effects of too little heat and too much heat from sun for animals. Okay, first, if it's too little sun, ya, apabila cahaya matahari yang terlalu sedikit, apa sih akibatnya bagi hewan? First, they will move away to the warmer place in the winter or will do hibernate. Ya, jadi hewan-hewan yang mendapatkan cahaya matahari terlalu sedikit atau dalam suhu yang terlalu dingin, sangat dingin, mereka akan berpindah ke tempat yang lebih hangat atau lebih panas, atau bahkan ada beberapa hewan yang melakukan hibernasi, ya. Hibernasi ini artinya sama dengan tidur panjang. Nah, ini contohnya. Ini adalah contoh hewan yang melakukan hibernasi. Jadi supaya dia tidak kehilangan banyak energi dalam tubuhnya karena suhu yang terlalu dingin, jadi dia melakukan tidur panjang. Jadi dia tidur di bawah tanah
supaya cairan dalam tubuhnya dan energi dalam tubuhnya tidak terlalu banyak yang habis. And now, how if it's harmed by too much sun? Bagaimana ketika dia kena matahari yang terlalu banyak? Nah, ketika dia kena sinar matahari yang terlalu banyak, their bodies will lose a lot of water and not able to function properly. Ya, jadi sama ketika matahari itu terlalu banyak cahayanya atau terlalu panas, hampir sama dengan manusia, hewan juga akan kehilangan banyak sekali cairan dalam tubuhnya, sehingga tubuhnya itu tidak bisa berfungsi dengan baik. Ya, jadi ada akibat yang ditimbulkan juga bagi hewan dan juga bagi manusia. And now for plants. How if the plants have too little heat or too little sun? First, if the plants get too little sun, they will not able to make enough food. Ya, jadi ketika tanaman itu tidak dapat matahari yang cukup, maka tanaman itu bukan matahari ya, maka tanaman itu akan tidak mampu untuk membuat makanan. Ya, seperti yang kita tahu, tanaman itu membuat makanan melewati proses fotosintesis. Nah, ketika dia tidak mampu membuat makanan, maka tanaman itu akan mati. Nah, seperti di gambar ini. Nah, kemudian bagaimana ketika dia mendapat matahari terlalu banyak? It will lose a lot of water and become wilt. Ya, jadi layu. Akan kehilangan banyak cairan dalam tubuhnya juga dan dia akan menjadi layu. Now, we will learn about using heat from other cells ya. Heat can using in our daily life. First, we can use heat for cooking, ya, untuk memasak. And then we can use it for keeping us warm, okay, especially in the winter. And then we can use too for drying, ya. Example we can use by washing machine. Okay. Next, measuring hot or cold. Jadi panas itu juga bisa diukur. Nah, how we can measure that? We can measure the temperature by temperature. Temperature is a measure of how hot or cold something is. Jadi temperatur atau suhu itu adalah ukuran untuk menentukan seberapa panas atau seberapa dingin sebuah benda. And how we can measure that? We can measure the temperature by using the thing that called thermometer, ya. Termometer, cerakin kalian semua sudah pada tahu termometer itu seperti apa, ya. Biasanya itu digunakan untuk mengukur suhu. There are two kinds or two type of thermometer. This is the clinical thermometer, ya, and this is the digital thermometer. Ya, jadi untuk clinical thermometer ini kita harus lihat secara manual angkanya berapa. Sementara untuk digital thermometer ini kita hanya letakkan di tubuh saja dan dia akan tertulis angkanya sehingga kita bisa langsung tahu suhunya berapa. Next, how to properly handle object that produce heat. Jadi di dalam rumah kita itu banyak sekali benda-benda yang bisa menghasilkan panas. Nah, bagaimana kita bisa memegang benda-benda tersebut dengan aman? Nah, yang pertama, first, do not use bare hand to touch hot objects. We can use cooler plate or saucer. Jadi, jangan pernah memegang benda-benda yang panas, ya, benda-benda yang menghasilkan panas itu dengan tangan telanjang, artinya dengan tangan kosong. Jadi, kita menggunakan, contohnya ini adalah secangkir teh. Ya, secangkir teh itu adalah benda yang panas. Jadi kita bisa gunakan piring sebagai alasnya supaya tangan kita itu tidak iritasi karena panas, ya. Kemudian yang kedua, turn off the flame of gas after use. Jadi kita harus matikan kompor gas setelah kita gunakan. Dan yang ketiga, do not go near the oven when it is hot. Oven itu adalah benda yang panas. Jadi jangan kamu dekat kepada oven yang masih panas. Ya, itu bisa mengakibatkan kamu iritasi, tangannya nanti bisa terluka. Okay, I think that's all about our material today. Thank you.